yang keempat mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk ihsan kamil. Perkenalkan, nama saya Firul Mariani. Saya Arifia Rahmi. Saya Naima Hikmah. Saya Warmani. Saya Muhammad Taufik. Langsung saja kita masuk. Ini ada gambar, yaitu orang beriman memandang dosa-dosanya seolah-olah batu besar di puncak bukit. Ia takut kalau menimpanya. Ini tuh kutipan dari Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, yang artinya meskipun dosanya mungkin tidak besar di mata orang lain, tapi dalam hatinya ia sangat takut akan akibat dosa itu dan khawatir akan murka Allah. Nah, itu ada masalah keimanan adalah masalah fundamental dalam Islam. Jangan sampai manusia merasa sudah beriman padahal imannya keliru karena tidak sejalan dengan kehendak Allah. Quran surah Sabah surah 34 dalam Al-Quran ayat 51 sampai 54. Yaitu, dan alangkah hebatnya jikalau kamu melihat ketika mereka orang-orang kafir terperanjat ketakutan pada hari kiamat, maka mereka tidak dapat melepaskan diri dan mereka dianggap dari tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka. Dan di waktu itu mereka berkata, kami beriman kepada Allah. Bagaimanakah mereka dapat mencapai keimanan dari tempat yang jauh itu? Dan sesungguhnya mereka telah mengingkari Allah sebelum itu, dan mereka menduga-duga tentang yang gaib dari tempat yang jauh, dan dihalangi antara mereka dengan apa yang mereka inginkan, sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang yang serupa dengan mereka pada masa dahulu. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia dalam keraguan yang mendalam. Maksud kedua ayat di atas adalah bahwa Allah sekali-sekali tidak mengajarkan manusia tentang semua perihal wujud dirinya yang gaib. Akan tetapi Allah memilih para rasulnya yang dikehendaki olehnya untuk menyampaikan wujud Allah. Perlu diketahui bahwa hal ini dilakukan Allah karena Dia sama sekali tidak akan pernah menampakkan dirinya di muka bumi miliknya, supaya keimanan kita mencapai ma'rifat billah, pengenalan kepada Allah. Maka satu-satunya cara menurut Al-Quran adalah bertanya kepada ahli zikir, sebagaimana firman-Nya, fas'alu alat zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Quran surat An-Nahl ayat 16, surah 16 ayat 43, dan Quran surat Al-Anbiya ayat 21 surah 21 ayat 7. Rukun iman pertama yaitu beriman kepada Allah, sedangkan rukun iman kedua yaitu beriman kepada malaikat-malaikatnya. Beriman kepada malaikat-malaikatnya tidak sekedar mengimani adanya malaikat Allah. Alasannya, kalau sekedar mengimani adanya malaikat, maka iblis dan orang kafir pun dapat disebut beriman. Beriman kepada malaikatnya adalah dengan mengikuti jejak para malaikat yang dengan rela sujud kepada khalifah fil ardi, wakil Tuhan di bumi. Iblis tidak mau bersujud dalam arti taat kepada khalifah fil ardi, sehingga iblis divonis kafir oleh Allah. Maka khalifah fil ardi adalah dalam konteks ini adalah Rasulullah. Maksudnya kita perlu meneladani para malaikat yang selalu taat kepada Rasulullah, tidak pernah menuruti kehendak nafsunya. Telah terjadi konvensi tentang adanya perbedaan dalam penafsiran dan pemahaman terhadap isi kandungan Al-Quran. Artinya adanya perbedaan-perbedaan dalam penafsiran Al-Quran sudah dimaklumi dan ditoleransi oleh seluruh kaum muslimin. Adanya mazhab-mazhab dalam Islam mengindikasikan adanya keragaman dalam memahami Al-Islam, terutama dalam memahami Al-Quran. Berdasarkan Quran surah Al-Waqiah surah ke-56 ayat 79 yang berwenang menjelaskan Al-Quran kepada umat adalah orang yang disucikan oleh Allah. Di luar orang itu haruslah menjelaskan Al-Quran atas dasar penjelasan dari orang yang disucikan itu. Orang yang bisa menjelaskan Al-Quran itu tidak lain adalah Rasulullah SAW. 1. Urutan dalam prioritas dalam mengamalkan Al-Quran. Mengamalkan perintah Al-Quran harus dilakukan secara berurutan dan dengan prioritas. Itu suatu perintah baru bisa dilaksanakan setelah perintah sebelumnya terpenuhi. Contoh, sholat sebagai perintah dalam Al-Quran harus dilakukan dalam keadaan suci tanpa hadas besar atau kecil.
Lebih lanjut, sholat yang sah harus memenuhi syariat, memenuhi syarat dan rukun sholat yang ditetapkan Rasul seperti gerakan dan bacaan, memenuhi hakikat yang bertujuan untuk mengenal Tuhan. Zikri Quran Surat Toha surah 20 ayat 14, sehingga sholat harus disertai zikir dan niat yang lurus. Jika sholat memenuhi kedua aspek ini, ia dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ada di Quran surah Al-Ankabut surah 29 ayat 45. Hal ini menunjukkan pentingnya urutan dan ibadah untuk mendapat manfaat spiritual yang sesungguhnya. Yang ketiga, rukun iman kelima, beriman kepada hari akhir berarti meyakini bahwa itu adalah tempat kembali manusia ke asalnya di sisi Tuhan yang berkuasa. Quran surah yang dirujuk di Mabdi Sikin Indah Malikin Mustaqbiri. Ini melibatkan pengenalan dan penghayatan Tuhan Al-Ghaib sejak di dunia melalui zikir dan amal soleh. Orang yang selalu mengingat Tuhan dan menjalankan ibadah dengan benar akan merasakan keyakinan hari akhir kehidupan akhirat dimulai dari pengalaman spiritual di dunia, karena kematian ditentukan oleh keadaan seseorang saat ini. 4. Rukun iman ke-6, beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir baik atau buruk berarti meyakini dan mengenali Tuhan sebagai sang pembuat takdir yang adalah segala-segalanya. Cara mengamalkannya, pertama, bersihkan keyakinan diri agar hati selalu terhubung dengan Tuhan. Semua peristiwa dalam hidup, termasuk ujian dan cobaan berat, adalah bagian dari proses ini. Selanjutnya, peringatan Imam Al-Ghazali terhadap ibadah yang dilakukan tanpa keikhlasan atau dengan cara yang tidak benar. Yang pertama, ada ujian dan cobaan dalam hidup. Setiap manusia akan diuji oleh Allah dalam berbagai bentuk. Ujian tersebut bisa berupa kesulitan hidup seperti kemiskinan, kehilangan harta, jabatan, kesehatan, bahkan nyawa. Meskipun terasa berat bagi hawa nafsu dan syahwat manusia, cobaan itu sejatinya adalah cara Allah untuk menguji keimanan dan keteguhan hati seorang hamba. Bagi orang yang beriman, setiap kesulitan dianggap sebagai kesempatan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Mereka menyadari bahwa segala yang terjadi merupakan ketentuan dan kehendaknya. Oleh sebab itu, mereka tetap bersabar dan bahkan menganggap ujian sebagai karunia yang membawa pahala besar. Rasa sakit, kehilangan, dan kesedihan justru bisa menyalakan semangat zikir dan ketundukan kepada Allah. Sebaliknya, jika seseorang diberikan kemudahan dan kebahagiaan dalam hidupnya seperti kekayaan, jabatan tinggi, dan kehidupan nyaman, hal itu tidak selalu berarti bahwa Allah sedang meridhoinya. Justru kemakmuran bisa menjadi ujian yang lebih berat karena dapat menimbulkan kesombongan dan keresahan palsu dari Allah. Orang yang beriman akan berhati-hati terhadap tipu dunia agar tidak menjauhkan dirinya dari Allah. Mereka berusaha memanfaatkan segala yang diberikan Tuhan untuk beribadah, bersyukur, dan menolong sesama. Yang kedua, ada penyimpangan dari ajaran Islam. Selanjutnya, teks mengutip firman Allah dalam Quran surah Al-Imran ayat 19-20 yang menjelaskan bahwa agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Namun banyak orang yang menyimpang dari ajaran tersebut, termasuk di antara mereka yang menguasai kitab suci sebelumnya atau Alkitab. Penyimpangan itu terjadi karena sifat sombong, kedengkian, dan penolakan terhadap kebenaran yang datang dari Allah. Mereka menolak petunjuk dan malah berdebat setelah mendapatkan ilmu. Padahal Allah Maha mengetahui segala perbuatan hamba-Nya. Selanjutnya ada kajian kembali terhadap ibadah. Teks kemudian mengajak pembaca untuk mengkaji ulang ibadah-ibadah dalam rukun Islam seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Apakah sudah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan tujuan syariat? Imam Al-Ghazali memberikan pernyataan keras mengenai ibadah yang sesat, yaitu ibadah yang dilakukan bukan karena Allah atau dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya bahwa menulis bab khusus berjudul penggolongan ahli ibadah yang tertipu. Untuk menjelaskan hal ini, ia mencontohkan ibadah haji. Banyak orang yang mampu berhaji, tetapi hartanya diperoleh dari hasil yang haram seperti penipuan, penggelapan, atau kekerasan terhadap orang lain. Akibatnya, ibadah tersebut kehilangan nilai sucinya. Selain itu, ada juga orang yang berulang kali menunaikan haji, namun memiliki hutang yang belum dibayar atau kewajiban sosial yang diabaikan. Menurut Al-Ghazali, tindakan seperti ini tidak mencerminkan ketaatan sejati kepada Allah karena ibadahnya tidak dibarengi dengan tanggung jawab moral dan sosial. Oke, selanjutnya yang pertama ada harta dan ibadah haji. Harta yang diperoleh dari cara haram seperti penipuan atau penggelapan tidak dapat menyucikan diri.
Orang yang berhaji dengan harta haram, tidak mendapatkan pahala, bahkan berdosa. Ibadah haji yang berulang kali tidak memberi manfaat jika dilakukan dengan niat yang salah. Yang kedua, pemilik harta yang tertipu. Banyak orang bersedekah atau membangun tempat ibadah hanya untuk dipuji dan dikenang. Padahal niat ibadah yang salah tidak diterima. Sebaiknya sedekah dilakukan dengan ikhlas tanpa pamrih atau pamer. Yang ketiga itu ada makna ihsan. Ihsan berarti menyembah Allah seolah-olah melihatnya. Walaupun manusia tidak bisa melihat Allah, Allah selalu melihat manusia. Ihsan dicapai dengan menghadirkan Allah dalam hati dan meningkatkan kualitas iman dan amal. Yang keempat, konsep insan kamil. Istilah insan kamil yang artinya manusia sempurna diperkenalkan oleh Ibnu Arabi pada abad ke-14. Ia membedakan dua jenis manusia. Ada insan kamil yang artinya sempurna dan monster setengah manusia. Menjadi insan kamil berarti mencapai kesempurnaan akhlak dan iman. Baik, di sini ada konsep insan kamil atau manusia sempurna. Konsep insan kamil pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Ibnu Arabi pada abad ke-14. Ia menyebutkan bahwa manusia terbagi dua, insan kamil yaitu manusia sempurna yang telah meninggalkan sifat kehewanan dan hawa nafsu, serta monster setengah manusia yaitu mereka yang belum mampu mengendalikan diri. Menjadi insan kamil berarti melalui proses penyucian diri secara spiritual agar dapat memantulkan sifat-sifat ilahi. Selain Ibnu Arabi, dua tokoh penting lain yang mengembangkan konsep ini adalah Syekh Al-Jili dan Syekh Fadullah Al-Burhanpuri. Fadullah menjelaskan konsep ini melalui ajaran martabat 7, yakni tahapan turunnya Tuhan atau tanazul dari martabat ahadiyat hingga insan kamil. Para sufi dan filsuf muslim juga menyebut insan kamil dengan berbagai istilah seperti manusia sufi, multidimensi, dan citra adat, tetapi semua bermuara pada makna manusia sempurna. Kesimpulannya, insan kamil adalah manusia yang sempurna secara spiritual, moral, dan intelektual, menjadi cermin dari sifat-sifat Tuhan di dunia. Kesimpulannya adalah hakikat keimanan tidak cukup dengan pengakuan lisan, tetapi harus berakal pada keyakinan yang benar, ibadah yang ikhlas, dan kesadaran spiritual terhadap Allah. Ma'rifatullah hanya dapat dicapai melalui pengenalan terhadap sifat dan ciptaan Allah, bukan penyaksian zatnya di dunia. Ibadah sejati adalah perpaduan antara aspek lahiriah, syariat, dan batiniah hakikat, dilakukan dengan urutan dan niat yang benar. Ihsan adalah puncak kesempurnaan iman, kesadaran bahwa Allah selalu melihat manusia. Ihsan kamil menjadi gambaran manusia ideal yang menyucikan diri, meneladani sifat-sifat ilahi, dan menjalani hidup dengan akhlak mulia. Ujian hidup dan nikmat dunia sama-sama menjadi alat untuk menguji kualitas keimanan manusia. Perbedaan penafsiran dalam Islam diakui selama berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Pada akhirnya, tujuan hidup seorang mukmin adalah menjadi hamba yang mengenal Tuhannya melalui ilmu, amal, keikhlasan, dan penyucian diri hingga kelak dapat menyaksikan Allah di akhirat sebagai puncak kenikmatan spiritual. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.